Rambutku kok ngene sih? Halo konco-konco, selamat datang di Steve's Tech and Stock Trade. Di video kali ini aku akan mulai satu seri baru. Jadi aku udah nyiapin satu seri berisi beberapa video. Judulnya Life of a Trader. Di seri ini aku akan menceritakan beberapa hal-hal yang aku belum pernah ceritakan di publik. Hal-hal ini antara lain ada beberapa hal yang aku pun sering mengabaikan. Jadi aku pun sering ya tak anggap angin lalu gitu. Tapi setelah aku evaluasi lagi, terutama karena COVID ini, kita terkunci di rumah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, doing some self-reflection, akhirnya aku mikir, hal-hal ini kelihatannya sepele, tapi berpengaruh besar ke performance tradingku. Apalagi kalau targetku adalah untuk trading for living. Nah, jadi aku udah rangkum beberapa hal, beberapa aspek ini, beberapa topik ini aku rangkum, tak jadikan satu series. Topik-topik ini tak rangkum, tak jadikan series Life of a Trader. Semoga bisa membantu teman-teman yang tujuannya sama kayak aku, yang kepingin supaya bisa hidup dari trading saham. Di video yang ini aku akan membahas tentang hal yang menurutku penting banget, yang konco-konco perlu tahu. Biasanya kita sering mengabaikan hal ini, tapi ternyata menurutku efeknya ini gede banget ke performance trading teman-teman. Jadi topik hari ini adalah connection, internet connection. Connection kan hal yang biasa aja. HP yang penting tinggal beli pulsa, beli paket, dapat internet. Mau nggak ada paket, tinggal ke kafe, nyambung wifi, connect. Terus pentingnya di mana? Jadi di bursa kita, di Indonesia Stock Exchange, dari yang aku observasi setiap detiknya at least ada ratusan hingga sekian ribu order yang masuk. Nah, dalam satu detik ini kan 1000 milisecond. Nah, dalam time frame yang bagi kita sangat singkat, ternyata banyak hal yang terjadi. Jadi, apalagi di jam-jam pagi, jam 9 sampai jam 10, di mana frekuensi transaksi yang terjadi di bursa kebanyakan terjadi di jam 9 sampai jam 10. Itu makanya kita sebut biasanya itu sesi-sesi pembentukan harga. Karena disitulah kebanyakan orang, kebanyakan institusi, kebanyakan peserta trading yang lainnya itu menjalankan transaksinya, ya kan? Nah, di situ akhirnya kalau kita mau benar-benar trading, apalagi masuk dalam kategori day trading, intraday trading, yang artinya adalah kita memperhatikan banget pergerakan harga saham ini di tengah-tengah hari. Misalnya jam 9 harganya berapa, jam 10 harganya berapa, dan kita cari untungnya dari perbedaan harga di antara jam-jam tersebut. Nah, misalnya ada suatu barang di pagi-pagi harganya 1000, tapi siang-siang jam 12 harganya naik ke 1050. Lah, lalu di jam-jam tutupan harganya turun lagi ke 1020. Mungkin buat teman-teman yang mengambil time frame investasi atau time frame trading yang lebih panjang, beda 20 rupiah ini nggak terlalu mengakibatkan efek besar. Tapi buat konco-konco yang kayak aku, kita day trading, kita pagi masuk siang jual, atau bahkan pagi masuk 10 menit jual, perbedaan harga ini udah bisa menghasilkan cuan. Dan karena time frame-nya kecil, kita nggak terpengaruh resiko nanti malam bursa Eropa mau ngapain, bursa Amerika mau ngapain, kita nggak usah ngurusin. Yang penting ketika market buka, kita cuma perlu perhatikan apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di market pada saat itu. Ya. Oke. Semoga suara hasil ini nggak terlalu jelek ya, karena di sebelah sana ada rumah yang lagi dibangun, kayak tadi ngebor-ngebor aja, aku sangat mangkel. Ini mau rekaman dari jam 10, ini wis jam 3. Oke, tanpa berlama-lama, gini. Biasanya teman-teman ketika akan trading,
Pilihannya kan cuman kalau nggak pakai koneksi HP, buat teman-teman yang pakai laptop, pakai WiFi atau pakai kabel. Di sini aku mau bilang, kalau teman-teman mau trading dengan time frame pendek, entah itu trading harian, entah itu trading jam-jaman, pokoknya kalau teman-teman standby di depan komputer dan trading berdasarkan pergerakan harga yang teman-teman lihat saat itu, jangan pakai WiFi. Titik. Nah, jelasin ya kenapa kok aku ngomong gitu. Nah, seperti teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi WiFi itu teknologinya memanfaatkan gelombang radio. Gelombang sound wave ini loh. Gelombang radio ini untuk transmisinya dia memerlukan waktu. Karena gelombang ini harus berjalan, gelombang-gelombang yang kita nggak kelihatan di sini ini. Gelombang ini harus berjalan di antara HP atau laptop yang kita pegang ke WiFi adapter, ke WiFi transmitter di rumah kita. Ini aku ngomong kondisi di rumah ya. Nah, sementara kalau koneksi yang menggunakan kabel atau kita sebut biasanya koneksi LAN, koneksi ini tidak menggunakan sinyal suara, tidak menggunakan sinyal radio, tidak menggunakan gelombang, tapi menggunakan transmisi. Kalau teman-teman di rumahnya pakai IndiHome, biasanya alat yang akan ada itu seperti ini. Barang ini kalau kita taruh di sebelah, persis misalnya ini laptop ya, ini laptop, ini modem. Pakai WiFi nggak apa-apa. Karena jarak antara laptop dan jarak antara antena ini cuman paling dekat banget, mungkin 1 meter. Sehingga perbedaan transmisi antar gelombang radio dan gelombang listrik nggak terlalu kerasa. Tapi kalau misalnya modemnya itu ada di ruang tengah, teman-teman trading dari kamar, tak sarankan beliau kabel Ethernet, pasangan tarikan dari modem itu ke laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Nah, alat yang kita lihat, ini kan biasa kita sebut modem, router, WiFi, whatever kan. Pokok benda putih yang mengeluarkan WiFi, yang mengeluarkan internet. Sebenarnya alat ini, fungsinya itu ada 4. Modem, router, switching, sama WiFi. Ya. Jadi satu alat ini itu mengeluarkan 4 fungsi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita konco-konco bisa coba hitung juga, di rumah ada berapa orang sih? Di rumah ada HP berapa? Di rumah ada laptop, iPad berapa? Ya kan? Alat ini didesain cuman mengakomodasi 5 alat, 5 device yang ngonek langsung. Gelombang ini kan dari antena yang tadi putih itu memancar. Pemancaran gelombang radio itu sifatnya ke semua arah, multicast. Nah, ketika gelombang ini berjalan ke semua arah, berapapun device, berapapun perangkat-perangkat yang nyambung ke sini, itu dilayanin oleh 2 antena ini. 1, 2. Nah, kalau yang pakai terlalu banyak, ada kemungkinan modemmu ini bingung. Ya, misalnya kita lagi nganter order beli. Aku mau beli sekarang. Tek. Buy ya. Tapi di sebelah sana ada misalnya saudaramu, mamamu, orang tuamu lagi mau buka video di YouTube. Nah, karena antenanya cuma 1, untuk mengakomodasi 2 orang, dia harus bagi processing powernya, mikirnya dibagi. Oke, berarti aku akan masukin order dari sini, lalu aku akan ngasihin video YouTube ke sebelah sana. Nah, singkatnya yang namanya WiFi ini satu alat dipakai rame-rame, ya kan? Jadi kalau teman-teman mungkin punya orang tua yang gak gaptek, orang tua yang kekinian, kayak penghuni rumahku ini mumpung pas lagi rame karena COVID ini, akhirnya saudara pun juga ada yang tinggal bareng. Aku punya kondisi di mana rumahku ini berisi 7 orang dan 7-7-nya ini pakai internet.
Aku, adikku, papa mamaku, kakek nenekku, sama saudaraku. 7 orang pakai internet. Loh, jangan salah, kakek nenekku itu, mak engkongku ini, kalau internetnya down, mereka yang pertama kali komplain. Nah, karena kan yang namanya orang tua, ya udah masuk usia pensiun, hiburan. Ya namanya internet ini kan hiburan. Dan wes beneran rek, aku sampai masang pemancar wifi 1 di lantai bawah di depan kamarnya mereka. Karena lah nggak gitu. Balik ke yang tadi ya, wifi ini satu sinyal dikeroyok rame-rame. Kalau terlalu banyak yang pakai, dia bingung. Lah kalau tadi aku cerita 2 orang aja, dia kan harus milih dulu nih. Misalnya, oh sekarang aku melanjutkan requestnya si A. Detik berikutnya aku melanjutkan requestnya si B. Ya kan? Suwe-suwe itu menambah yang namanya latency. Kita mengenal di istilah dunia pernetworkan, kita mengenal yang namanya latency. Latency ini ini angka matematis dalam satuan milisecond. Angka ini mengukur kalau misalnya kita habis ketik enter, lalu ada request jalan, entah itu ke YouTube, entah itu ke Google, entah itu ke tempat sekuritasnya teman-teman, berapa milisecond baru pesan kita tuh sampai ke sana. Ya. Lah, semakin banyak pengguna wifi, maka akan semakin lama pesan kita sampai ke sana. Oke? Tadi aku cerita, di menit-menit pertama perdagangan setiap harinya, setiap detiknya ada ratusan hingga ribuan request. Berarti 1 milisecond ada 1. Berarti bahasa manusianya, teman-teman kedip itu order itu udah diduluin 100 orang. Nah, jadi kalau kita mau, karena kan kita mengenal sistem antrian nih kalau mau beli dan mau jual, ya kan? Kita mengenal mau beli ngantri dulu, mau jual ngantri dulu. Jadi orderan dari siapa yang masuk ke bursa lebih dulu, itu yang dilayani. Nah, kalau sistemnya cepet-cepetan seperti itu, berarti siapapun yang paling cepat masuk ke servernya bursa, dia bisa mendapatkan advantage lebih dari yang lain. Nggak usah ngomong trading pakai 4G, itu lemot banget. Kita ngomongin trading antara wifi sama kabel. Oke, di sini aku akan contohkan. HP ku mana? Nih. Di sini aku akan contohkan perbedaannya antara kita pakai wifi sama kita pakai laptop. Ya. Buat pakai wifi aku akan pakai HP. Di sini teman-teman kalau punya Android, punya iOS bisa masuk ke Play Store atau App Store-nya. App yang aku pakai namanya Network Analyzer, ini app free. Aku bukan promosi, cuman karena aplikasi ini bisa membantuku mencari informasi yang aku perlu. Oke, di aplikasi ini kita masuk, kita buka, kita masuk ke tools, dari tools akan keluar beberapa menu. Di menu-menu ini kita masuk ke menu yang namanya ping. Ya. Menu ping ini akan mengukur, jadi dia akan mengirimkan request ke alamat yang kita tuju, dan alamat itu akan mengirim kembali, oh requestmu sudah tak terima. Nah, hasilnya akan keluar dengan satuan milisecond. Oke, di sini aku coba. Alamat yang tak pakai buat ngetes ini adalah servernya salah satu sekuritas yang aku pakai. Di sini udah keluar, lumayan, kita ada di angka puluhan milisecond. Oke. Misalnya angka puluhan milisecond nih ya, aku ambil contoh angka 20 milisecond. Angka 20 milisecond ini dibagi 2. Kan ping ini kita ngirim dan dia ngirim balik. Ya. Berarti kecepatan yang sebenarnya berapa milisecond order kita masuk ke sana, itu setengah dari angka yang kita kelihatan tadi. Dari angka 20 milisecond ini ya. Oke. Berarti kalau angkanya keluarnya 20 milisecond, request kita sampai ke server itu dalam 10 milisecond. Berarti mungkin kira-kira dari antara kita enter sampai ordernya nyampe sana, oh ini baru ke sekuritas, belum dari sekuritas ke bursa, ya. Jadi milisecond ini nambah. Bisa jadi worst case, habis kita ngeklik, order kita baru diterima bursa, 2 detik kemudian, 3 detik kemudian, dan baru dijalankan saat itu. Oke. Nah,
Kalau kita ngambil angka 10 milisecond, berarti bisa jadi dari antara kita enter sampai order kita nyampe, sudah ada 10 order lainnya yang masuk. Kita ketinggalan 10 order. Ya. Ini penting pol kalau kita fast trading di barang-barang yang pergerakannya cepet banget. 1 detik antrian bisa jalan, harga bisa berubah banyak. Telat dikit aja udah ketinggalan nggak dapat barang. Oke. Nah, sekarang kan tak tunjukkan di sini gimana experience-nya kalau kita pakai kabel. Ini aku jalankan di workstation yang benar-benar tak pakai. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat angkanya yang keluar itu nggak sampai 20 milisecond. Bahkan jauh lebih kecil daripada angka yang tadi kita dapatkan. Berarti dengan mindah dari WiFi ke kabel, mindah tok ini dari WiFi ke kabel, kita bisa order kita tuh bisa nyampe ke bursa beberapa detik, beberapa saat lebih cepat. Ya kan? Ya kita nggak terlalu ketinggalan. Buat teman-teman yang trading cepat pasti kerasa, wah aku masukin order, loh kok nggak nyampe. Aku masukin amen, saya ketinggalan. Aku masukin amen, ketinggalan. Salah satu alasannya ini. Oke, jadi kalau teman-teman pengen tahu di belakangnya router yang teman-teman dapat dari provider ini, biasanya ada 4 colokan kayak gini. Ini aku mengambil contoh dari routernya Telkom ya. Jadi di bagian bawah ini ada tempat masuk kabel fibernya, kabel IndiHome-nya itu masuknya di sini. Di sebelah sini ada 2 colokan keluar buat ke telepon. Ini tempat buat kabel telepon. Nah, yang teman-teman pengen cari itu yang 4 ini. Biasanya di modem-modem yang dari provider ada 4 ya. Ini data tulisannya LAN 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau konco-konco mau beli kabel masukin ke sini langsung, sebenarnya bisa-bisa aja. Modem ini fiturnya mencukupin. Jadi secara fitur bisa. Tapi kalau kebetulan di rumah konco-konco banyak yang pakai internet, banyak yang pakai smartphone, aku nggak sarankan. Jadi konco-konco bisa beli 1 lagi, ya kan? Bedanya di sini. Kalau yang ini tadi ada colokan telepon, ada colokan buat fiber masuk. Kalau yang ini cuman colokan kabel namanya kabel Ethernet. Colokan kabel namanya kabel Ethernet ya. Kabel Ethernet ini kabel internetnya. Oke. Nah, terus kalau punya 2, gimana dong? 2 barang kotak yang ada antenanya kiwir-kiwir. Oke, jadi gini. Kita akan fungsikan modem yang pertama khusus menjalankan fungsi modem saja. Ya. Karena fungsi modem ini itu udah makan prosesornya dia, udah makan processing powernya dia cukup gede. Oke. Dan sejujurnya waktu manufakturnya bikin alat ini, mereka cuman mikirin oke, fiturnya ada, ya udah selesai. Tapi kalau banyak yang pakai, dia akan panas. Sistem pendinginnya barang ini, teman bisa lihat kan ada bolongan-bolongan nih. Cuman itu toh. Jadi peralatan-peralatan di dalamnya cuman didinginkan dengan cara melubangi atasnya dan berharap panas yang terbentuk di dalam ini bisa hilang, which is sangat gak cukup. Makanya kita jalan ke alat kedua. Oke. Alat ini router yang di sini aku pakai punya Asus, bukan endorse juga. Karena Asus aku belum disponsori Asus, jadi ini cuman aku nyontoin apa yang aku pakai di rumah. Ya, kebetulan aku pakainya Asus dengan antenanya yang kiwir-kiwir gini, ya wes. Bedanya ini apa dong sama itu? Tadi yang dari IndiHome biarin ngurusin modem, menjalankan fungsi modem. Kita mau pakai alat yang ini buat fungsi router, fungsi switch dan fungsi WiFi. Ya. Tentunya karena produk ini memang dirancang buat mengatur traffic yang lebih tinggi daripada produk yang tadi.
Dan yang benar-benar jadi nilai plus itu biasanya kalau router beneran, dia ada sistem pendinginnya sendiri. Terbukti dari barangnya ini berat banget. Ya nggak banget sih, tapi bisa dibilang ini kan bentuknya nggak beda jauh ya, malah gedean yang ini. Tapi ini lebih berat 2 kali lipat. Tuh. Nah, lebih berat itu karena di dalamnya dia ada anti konsletnya, anti statik, terus di dalamnya juga ada pendinginnya, ya kan. Barang ini harganya sih terakhir waktu aku beli itu ada di 1, sekian. Nggak nggak murah banget, tapi menurutku kalau kita memang mau cari duit di market ya, spending di barang-barang kayak gini, di routernya, di kabelnya, di infrastruktur yang memadai, itu anggapannya kalau kita punya bisnis yaitu belanja modal, ya kan? Belanja modal, internet yang bagus itu belanja sehari-hari, pengeluaran operasional, belanja operasionalnya, gitu loh. Nah, dengan approach yang sama, makanya aku sampai pada kesimpulan, meskipun secara teknis kita yang namanya trading itu cuma tinggal klik buy, klik sell, yang penting punya barang Windows yang bisa diinstalin aplikasi, tapi itu kayak sama aja kamu pingin masakan bintang 5 cuman pakai kompor Rinnai rumahan, kan nggak make sense gitu. Jadi untuk video kali ini pesan moralnya jadi untuk video kali ini kesimpulannya adalah masalah koneksi cukup jelas ya, paling nggak kita bisa naikkan performance kita dengan cara merubah koneksi dari wifi menjadi kabel. Nggak perlu ngomongin trading dari HP, itu nggak make sense kalau kita mau day trading. Buka menunya, ngetik passwordnya, ngetik harganya, terus pelan banget. Jadi kalau memang mau trading, apalagi day trading, pakai komputer, pakai laptop, internetnya, koneksinya jalankan pakai yang oke. Jadi Life of a Trader series kali ini sampai sini dulu. Aku undur diri, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you minggu depan.